bareng Andreas M. Zai. Hari ini kita bahas media sosial, sesuatu yang hampir nggak bisa dipisahkan dari hidup kita sehari-hari. Gimana sih sisi positif dan negatifnya? Terus gimana caranya biar medsos ini benar-benar produktif dan nggak cuma jadi ajang flexing? Sekarang coba deh pikirin, dalam sehari, berapa jam sih kamu buka Instagram, TikTok, X, atau Facebook? Mulai dari bangun tidur, di perjalanan, nunggu pesanan, bahkan kadang sebelum tidur pun timeline nggak lepas dari tangan. Tapi, medsos juga punya banyak sisi seru positif, bahkan bisa jadi alat berkembang kalau dipegang dengan bijak. Sisi positif yang paling terasa menurut gue, itu soal jejaring dan konektivitas. Kamu bisa ngobrol sama teman lama, temukan relasi baru, atau masuk komunitas yang sesuai passion, walau beda kota atau negara. Buat yang suka bisnis atau jualan, medsos jadi platform promosi, branding, sampai jualan tanpa bayar mahal iklan. Berapa banyak UMKM sekarang yang awalnya cuma iseng upload foto dagangan, terus efek viralnya, orderan malah nyangkut keluar pulau. Selain buat promosi, medsos juga sumber belajar yang hampir nggak ada habisnya. Ada yang suka cari tutorial, belajar bahasa asing, atau sekadar update berita terbaru. Kadang lewat satu thread bisa jadi paham topik rumit, mulai dari keuangan, psikologi, sampai kesehatan mental. Bahkan banyak topik serius atau kritik sosial yang jadi viral dan bikin aksi nyata, entah itu donasi komunitas, info bencana, atau sekadar ngumpulin makanan buat panti asuhan. Kece, kan? Tapi menurut gue, penting juga bahas sisi gelapnya. Nggak bisa dipungkiri, interaksi digital itu kadang bikin kita kehilangan waktu. Waktu produktif bisa pecah cuman gara-gara scroll nggak sadar. Terus, bandingin diri sama hidup orang di timeline yang kelihatan, wah, padahal cuman highlight doang, bisa bikin mood drop, ngerasa gagal, atau malah minder, padahal nggak tahu proses di balik layar. Hoax, hate speech, cyberbullying, fitnah digital, semua itu beneran nyata dan bisa ngancurin reputasi atau kesehatan mental seseorang. Belum lagi budaya flexing, pamer, upload hasil tanpa ngeceritain perjalanan. Banyak yang jadi terpancing buat ikut-ikutan, padahal kadang tujuannya cuma cari validasi, bukan beneran berbagi kebahagiaan. Oke, sekarang gimana caranya ngubah medsos jadi sesuatu yang produktif buat diri sendiri dan orang lain? Pertama, niat. Luangin waktu buat refleksi sebelum posting. Kenapa sih gue mau upload ini? Ada nilainya nggak buat orang lain? Mulai ubah konten jadi sharing kebiasaan baik, tips kerja, pelajaran hidup, atau hobi kreatif yang bisa memotivasi. Kedua, batasin waktu scrolling, biar nggak jadi konsumtif dan kecanduan. Kamu bisa pakai timer atau tentuin jadwal sendiri. Kalau perlu, follow akun yang kasih dampak positif atau edukasi, bukan cuma akun gosip atau flexing doang. Kurasi timeline itu penting. Ketiga, narasi jujur tentang proses. Nggak harus selalu yang manis, sesekali share juga struggle, tantangan, kegagalan, supaya followers atau teman tahu hidup itu nggak seinstan hasil di feed. Dengan cara itu kamu bisa jadi contoh, sekaligus pencetus percakapan positif, bukan sekadar jadi toko pajangan bahagia. Bisa juga kolaborasi sama teman atau komunitas untuk campaign sosial, charity, atau diskusi isu yang relevan. Jadi medsos nggak cuma buat hiburan, tapi ngasih dampak nyata ke hidup banyak orang. Terus, bagaimana menghadapi flexing atau biar postingan kita nggak kesannya pamer? Coba lebih banyak highlight proses, kasih konteks, dan sampaikan pengalaman yang bikin reflektif. Misal, dulu sempat gagal, sempat diremehkan, tapi akhirnya bisa sampai titik ini. Itu jauh lebih nyampe dan menginspirasi daripada cuma upload hasil akhir tanpa cerita. Kalau ada teman yang lagi flexing, jangan baper. Ambil yang baik, jadikan motivasi, tapi jangan merasa harus sama. Kita nggak tahu apa yang dia alami, dan hidup itu bukan lomba validasi. Penting juga buat tahu kapan stop, kapan off, dan nggak semua hal harus dibagi ke medsos. Jaga privasi, jaga batas, dan ingat, yang terpenting itu real life, bukan sekadar likes atau views. Jadi, inti dari semua ini, media sosial itu alat. Mau dipakai untuk jadi lebih baik atau cuma jadi ruang pamer, semua balik ke niat dan kebijaksanaan kita sendiri. Ambil yang positifnya, filter yang nggak berguna, dan jadikan medsos sarana produktif, inspiratif, plus bawa dampak baik buat diri dan sekitar. Itu dulu sesi ngobrol santai bareng Andreas M. Zai kali ini. Semoga obrolan ini bikin kamu makin bijak dan happy ngejalanin era digital.
Sampai ketemu di episode berikutnya.